ya kalau misalnya ditanya nih apa sih sebenarnya yang masih belum tercapai itu, ya mungkin dari segi body type aku masih belum model material banget kalau kata orang ya, model material. Karena apa ya, life is tough, karena aku juga kadang melampiaskan apa ya, rasa stres atau apapun lewat makanan tuh kadang. Halo, welcome ke Runway Gossip episode 4. Kali ini bersama aku, host yang beda dari episode sebelumnya. Episode 1, 2, 3, 4. Kali ini aku Agnes Gabriela. Di sini aku bakal bawain Runway Gossip secara gosip banget. Gosip banget dong. Tapi kita tahu, kita hari ini akan ada kedatangan tamu dari Miss Remaja Kepulauan Riau ya kemarin ya? Iya, bener, Kepulauan Riau Riau. Ini tuh adalah winner tahun 2023. Jadi pastinya kualitas secara overall udah oke banget lah. Jadi kita bakal mulai sesi kali ini dengan sangat seru bersama Valerie Effendi, Miss Remaja Kepulauan Riau yang menjadi winner Miss Remaja Indonesia 2023. Hai. Yes. Gimana rasanya lengser? Waduh. Sebenarnya feel blessed ya. Okay. Kalau misalnya kita niatnya pengen cari experience, a year is enough. Tapi karena kita punya goals untuk inspiring others, ya I think pengennya forever ya. Forever gini ya title-nya. Cuma nggak ada yang forever ya. Iya. Karena ya 1 tahun udah cukup banget untuk menjadi seorang inspirasi ya. Emang keren sih seorang Valerie Effendi ini ya, karena saya cukup mengenal dia. Dari segi manapun kece badai lah pokoknya ya. Iya, tapi memang kalau misalnya di di Miss Remaja ini berarti adalah ya perjuangan di balik semua itu sebelum menjadi winner ya. Iya. Apa sih ekspektasi? Coba aku pengen tahu kayak setelah menang tuh. Apa sih ekspektasi netizen terhadap seorang Valerie Effendi yang sebelumnya maksudnya biasa, normal gitu, menjalani kehidupan sebagai seorang perempuan, sekolah, tiba-tiba masuk menjadi Miss Remaja Indonesia 2023. Ada nggak ekspektasi yang jadi pressure gitu bagi Valerie Effendi sendiri? Oke, sebenarnya ya kalau expectation itu pasti ada, karena sebagai pemegang title Miss Remaja Indonesia 2023 pastinya udah lekat ya kaitannya dengan beauty, dengan fashion, everything has to be perfect. Banyak banget ekspektasi dari orang, tapi puji Tuhannya itu gak menjadi pressure sih untuk aku, karena aku sudah put expectation untuk diri aku sendiri. Jadi aku sudah set goals apa-apa aja sih yang sebenarnya harus aku achieve. Jadi sebenarnya ekspektasi orang itu gak apa-apa sih, tetap diterima. Cuman kita nggak telan mentah-mentah ya, karena ada yang baik, ada yang buruk, ada yang untuk kepentingan kesenangan hati mereka, ada yang ternyata memang kebaikan buat kita. Jadi tetap perlu disaring, dan ya sebenarnya nggak pressure sih, cuman tetap harus kita ini ya evaluasi diri gitu. Benar banget. Tapi kalau misalnya Valerie sendiri ambil title Miss Remaja 2023 itu umur berapa kena? Karena tahun 2023 artinya 17 tahun. Jadi sekarang 18 tahun. Oh, 18 tahun? Iya. Kebetulan aku masih 17. Oh iya. Beda tipis dong. Kecil banget kita ya? Kecil banget. Kita masih mini. Masih mini. Iya. Cuma mini-mini seperti ini kita tuh harus punya wawasan ya, yang tidak pasti mini dong. Pasti dong. Makanya Valerie Effendi di sini diundang karena wawasannya yang luas, seluas samudra ya. Bener gak? Amin. Amin, ya betul. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngomongin tentang ekspektasi orang, pernah nggak karena misalnya udah menjalani selama setahun ini, ada nggak sih maksudnya kayak merasa kayak, aduh kenapa sih aku padahal udah Miss Remaja Indonesia 2023 nih, tapi kenapa ya aku belum sebegininya gitu? Ada nggak sih pernah merasa insecure, kekurangan atau apa gitu dari seorang Miss Remaja 2023 nih? Coba. Ya balik lagi ya, karena kita tetap perlu evaluasi diri ya. Kita nggak bisa jadi perfect seperti apa yang orang mau, atau sebenarnya mungkin goalsnya kita kayak type-nya kita itu juga mungkin belum tentu ya kita bisa capai. Tapi ya kalau misalnya ditanya nih apa sih sebenarnya yang masih belum tercapai itu, ya mungkin dari segi body type aku masih belum model material banget kalau kata orang ya, model material.
Karena apa ya, life is tough, karena aku juga kadang melampiaskan apa ya, rasa stres atau apapun lewat makanan tuh kadang. Nah jadi oke. mungkin ekspektasi orang di situ itu masih sulit dipenuhi. Terus untuk ekspektasi mungkin harus always be perfect dari segi appearance, dari segi apa yang kita bicarakan, itu juga pasti mengandung ekspektasi ya dari orang. Itu juga mungkin seringkali menjadi satu bahan untuk terus bisa berevaluasi, apakah yang aku katakan tadi kata-katanya udah bener atau belum, ataukah menyinggung, ataukah penampilan aku sudah cukup atau bagaimana. Tapi overall apa yang udah dikasih Tuhan buat aku tentunya nggak bakal aku ubah, karena banyak banget ya orang yang pengen mengubah penampilannya karena ekspektasi orang. Nah di situ untuk hal-hal mengubah seperti itu tidak aku ambil gitu ya. Jadi mau insecure apapun kita, tetap aku merasa grateful untuk apapun yang sudah dikasih Tuhan gitu sih. Wow, dari pembicaraan panjang kita barusan ya, terlebih jawaban Valerie barusan, itu tuh aku bisa ambil 3 loh. Pertama ada binge eating. Binge eating tuh tahu Iya, ya, binge bener eating banget, kan. Berarti ya. Valerie ini termasuk binge eating ya? Sebenarnya nggak binge eating juga sih ya, karena aku bukan type orang yang harus sembunyi-sembunyi untuk makan atau merasa kayak feel anxiety atau kayak depressed yang berlebih setelah makan. Sebenarnya aku bukan type yang kayak gitu. Jadi aku masih belum ya enggak ya, aku nggak di tahap yang itu kan salah satu mental illness ya sebenarnya. Aku nggak di situ, aku nggak memiliki mental illness, tapi tetap aja kan banyak ya many ways to express our ya kesetresan, dan salah satunya aku sih dimakan, ya kan. Nah jadi itu sih kadang membuat kalau misalnya udah realize udah ini over deh, jadi kayak ya kadang merasa oke, aku harus throwback, aku harus balik lagi ke apa ya, lebih ke healthy food and clean food. Itu sih ya, itu jadi PR banget. Bener. Suka ayam geprek? Banget. GoFood sekarang? Boleh sambil makan. Jangan dong, jangan sambil makan banget. Takutnya nanti mic-nya kena sambal-sambal ya. Susah. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang kayak tadi banyak nih, kita udah bahas yang kayak mungkin ada kayak mental illness. Kita bahas juga tentang insecurity, apa segala macam gitu. Menurut Kak Valerie sendiri deh, penting gak sih seorang remaja itu dari seorang Miss Remaja Indonesia nih ya, jadi Miss-nya remaja itu, jadi kayak udah seniornya remaja nih ceritanya nih ya. Kalau siswa punya mahasiswa, remaja punya Miss Remaja. Jadi dari seorang Miss Remaja itu sendiri, perlu nggak sih kita tuh kayak gimana ya, maintaining our mental stable gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang bilang kan, stres aku makan gitu, binge eating yang kayak sampai dia harus makan banyak, sampai dia gain berat badan banyak banget. Itu tuh bukannya sebenarnya hal yang buruk ya? Maksudnya kayak dengan makan banyak, oke, kamu happy sementara, bener gak? Happy sementara, but apakah itu sebenarnya baik dilakukan orang seorang remaja? Gitu, coba dari Kak Valerie sendiri. Iya, karena kita sebagai remaja, karena kita ada di umur-umur emas ya sekarang. Sayang kalau misalnya kita nggak physically and mentally stable. Cuman tetap balik lagi ya, banyak banget faktor yang di luar kontrol kita yang bisa mengganggu kestabilan physically and mentally kita. Memang benar kata Agnes tadi ya, binge eating itu termasuk hal yang merusak tubuh kita ya, karena itu juga kita memasukkan makanan banyak banget ke dalam tubuh kita yang seharusnya tidak masuk gitu. Itu benar akan mengganggu dari segi physically, tapi kalau misalnya hal itu bisa membuat mentally stable, itu juga sulit ya untuk dibahas. Nah, cuman akan lebih baik sih kalau misalnya kita sebagai remaja mulai explore diri bagaimana membuat physically and mentally stable without mengganggu salah satunya, karena keduanya harus tetap berjalan beriringan gitu ya. Bisa banyak hal sih, ini juga menjadi pembelajaran buat aku dan sudah mulai aku tanamkan juga. Banyak orang yang bilang journaling is a key gitu ya, walaupun terdengar klise ya, mungkin kok bisa sih journaling bisa sengaruh itu, ternyata memang benar ya sengaruh itu. Dari segi kita bisa express our feelings, dari awalnya kita harus mengekspresikan diri lewat makan, akan lebih baik kalau kita express something through writings. Nggak harus journaling sih sebenarnya, bisa kita have a conversation with friends. Law of attraction. Kita juga bisa tetap positive talk ya, karena itu
apa ya, negative talk itu benar-benar sengaruh itu loh. Banget. Walaupun kita cuma ngomong, tapi itu benar-benar semengaruh itu ke mentally stable kita. Begitu sih, karena many ways ya untuk bisa mencapai kestabilan itu. Jadi tetap kita sebagai seorang remaja, mumpung kita masih muda dan punya banyak waktu, lebih baik kita pakai untuk cari dulu deh apa sih yang bisa baik buat tubuh kita dan buat mental kita. Betul. Dan kita jadikan itu kebiasaan gitu. Betul banget. Jadi kayak emang positive talk itu berguna itu ya. Yes. Berarti Valerie bisa seperti ini juga karena positive talk sebenarnya. Yeah, of course. Terus aku mau nanya nih tentang mentally unstable. Apakah pageant mempengaruhi keadaan mental Anda? Wow. Mental banget nih, karena kita tahu pageant is sometimes too much pressure. Yeah. Dari itu have to be perfect. Padahal ya kayak Miss Remaja juga manusia ya, Wak, bener ya, banget. cuma manusia gitu ya. Tapi ya gimana ya, maksudnya ada pressure tertentu pastinya. Apakah itu mengganggu mental seorang Valerie and how do you handle it? Oke. Sebenarnya semua finalis pasti working very very hard ya untuk bisa ada di posisi di stage atau menjadi winner. Everyone working hard dan semua orang punya pressure-nya sendiri-sendiri. Tapi kalau Agnes tanya tentang aku sendiri, mungkin pressure-nya lebih ke arah apakah aku bisa menampilkan yang terbaik. Karena tentunya preparation-nya kita itu udah benar-benar apa ya, journey-nya itu very very long journey. Dan rasanya kan sangat sedih kalau misalnya di stage kita nggak bisa memberikan yang terbaik ya. Itu sih mungkin menjadi kayak bahan overthinking ya. Tapi untuk mengganggu stability mental itu aku enggak, karena aku benar-benar di support dari environmentku, kayak benar-benar support dari family, friends, terus juga guru-guru pas SMA ya, karena dulu aku ikutnya pas SMA. Itu semuanya support dari segi mendukung dari segi saran, terus juga dukungan pas kita mau grand final itu tetap dikasih semacam word of affirmation yang ternyata tuh bener-bener mendorong aku buat tampil yang maksimal gitu pas di stage gitu sih. Berarti bener, confidence is key, but environment is the master key. Iya, bener banget, setuju banget. Environment tuh bener-bener penting banget loh. Maksudnya kayak karena kita sama-sama remaja nih, kita juga tahu nih bagaimana lingkungan kita mempengaruhi kita. Tapi jangan sampai kita terbawa masuk ke dalam lingkungan yang jelek juga, bener gak? Iya. Bener kan? Karena emang pasti Valerie sendiri juga pasti ini ya. Maksudnya kayak di lingkungan SMA pasti ada aja ketemu orang toxic, ya bener kan? Sebagai Miss Remaja nih ya, you have to be, gimana ya bilangnya, kamu tuh harus menjadi seorang inspirasi, bukan inspirasi bagi adik-adikmu yang akan ikut selanjutnya, bagi teman-temanmu yang mungkin runner up dan ke bawahnya, ya pasti harus menjadi seorang inspirasi gitu. Gimana sih cara seorang Valerie nge-handle kalaupun ada lingkungan yang toksik, bukan cuma di sekolah ataupun di rumah nih? Gimana cara Valerie nge-handle toxic di lingkungan pageant itu sendiri? Pasti selama karantina gak mungkin dong gak ada banget ya kan. Coba boleh di-spill sedikit dong, gimana? Oke, sebenarnya how to cope the toxic environment, pertama kita harus punya dasar dulu ya, a core in ourselves. Jadi sebenarnya apa sih toxic menurut kita? Karena kan toxic tuh levelnya beda-beda ya. Mungkin bagi aku, orang yang misalnya dikit-dikit insecure ke aku, mungkin aku nggak anggapnya toxic, tapi mungkin buat Agnes enggak. Jadi kan kita punya different level ya. Jadi the first step itu kita harus tahu dulu apa sih yang menurut kita perlu dihindari, apa yang cocok dijadikan teman atau cocok untuk tetap ada di environment tersebut. Itu kita harus tahu dulu. Kemudian juga kita bisa menerapkan 3-month rules ya, katanya ada ya kalau misalnya mau relationship ada 3-month rules. Jadi dalam 3 bulan kita melihat apakah teman-teman ini gimana sih pengaruhnya, apakah membawa pengaruh buruk atau malah aku ternyata bisa upgrade diri bersama mereka. Itu juga 3-month rules berlaku dalam segi pertemanan juga, nggak cuman dalam segi relationship. Nah kalau misalnya nih udah ada sign kayak warning sign, kayaknya mereka nih kurang deh sama aku, it's okay untuk kayak kita take a step back, mundur 1 langkah dari mereka. Dan kita perlu juga
itu salah satu cara untuk self love juga ya, untuk menghindari orang-orang toksik Bener, tersebut. bener Kita harus berani untuk mengambil tindakan menghindari mereka. Tapi bukan berarti kita harus menindas gitu ya, bukan berarti kita harus yang kayak aduh kamu tuh toksik banget, aku nggak mau teman sama kamu. Itu sebenarnya nggak perlu. Kita hanya perlu mundur sedikit, kita kasih jeda, dan kalau ternyata kita bisa untuk pindah environment, pindah circle, itu akan jadi lebih baik gitu. Bentar nih Val, aku mau nanya nih. Tadi kamu tuh kan ngomong kan kayak menurut kamu orang yang insecure itu secara terus-menerus itu toxic. Itu do you really mean it? Oke, sebenarnya ya, karena insecure itu salah satu negative talk, karena kita pasti bakal kayak, aduh, ini ya gendut banget ya. Terus kayak, aduh kok rambut aku ngembang banget ya. Nah itu kan negative self talk ya, karena kita negative self talk tuh bisa kayak vibrate negative aura juga kan, negative energy. Dan kita itu kalau misalnya menghadapi orang yang sedang kuat negative energinya, energi kita tuh kesedot. Kita tuh bisa kesedot. Mungkin kayak sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita bestie dan setiap hari bertemu dengan dia dan energi kita terus-menerus kesedot dengan orang yang masih punya negatif energi yang strong, itu juga sebenarnya nggak baik buat kita. Cuman ya karena orang-orang itu nggak bisa dihindari ya, mungkin banyak banget di sekeliling kita yang lagi butuh bantuan, that's okay. Tapi kita bisa bantu menyarankan untuk ayo kita bisa mulai lebih grateful, kita bisa menerapkan positive self talk walaupun mungkin di sekeliling kita masih belum baik-baik aja. Tapi itu salah satu cara sih. Jadi netizen juga harus ambil highlight ya nih ya teman-teman. Kayak sebenarnya gimana ya? Terlalu insecure juga tidak baik. Benar. Ya. Dengerin Kak Valerie tadi bilangnya kayak kalau kamu insecure itu bukan hanya merendahkan, menarik turun energi kamu, you drain others energy. Bener gak sih? Karena kayak itu tuh bener-bener kita capek. Gue tahu lu capek, tapi kita juga capek gitu nanganinnya gitu. Jadi try to control lah gitu ya kan. Bener ya? Bener, karena everyone have their own struggle ya. Jadi kita jangan merasa kayak aku yang perlu ditolong terus, aku adalah victim. Jangan kayak berpikiran seperti itu. Terus aku mau nanya nih, karena kita di sini adalah runaway gossip ya. Ada nggak sih orang pageant yang kayak gitu, insecure mulu? Tapi kan harusnya mereka confidence ya. Mereka kan perwakilan dari provinsi ya. Nggak mungkin dong mereka kayak gitu. Tapi ada nggak sih kayak gitu? Oke, untuk mungkin experience aku last year ya tentang di Miss Remaja Indonesia. Kebetulan teman-teman aku sesama finalis itu bener-bener confidence banget. Mereka bener-bener udah mengeluarkan versi terbaik dari mereka, dan aura confidence-nya tuh keluar banget ya. Iya, karena seleksinya juga ketat ya. Jadi untuk masuk di stage itu menjadi finalis pastinya udah kumpulan orang-orang terbaik dong. Jadi aura-auranya tuh memang beda banget sih Nes. Kita bisa melihat mereka dengan bangganya ngebawa provinsi, dan auranya tuh benar-benar keluar, kayak mereka confidence, mereka pede, mereka tahu mereka bisa mengeluarkan yang terbaik. Dan itu sih, jadi pertanyaan kamu mungkin belum bisa aku jawab ya, karena emang nggak ada, serius nggak ada. Oke, karena ya sebenarnya sih aku nanya itu karena kita tahu ya, ini kan Miss Remaja itu akan mengeluarkan pundi-pundi anak-anak yang luar biasa ya, karena udah seleksi dan kayak sebenarnya masuk ke jenjang nasional aja udah nggak mungkin mereka insecure sebenarnya ya, apalagi kayak mereka terus-terusan yang kayak aduh enggak deh gue jelek, gue nggak bisa, nggak mungkin gitu dong. You have to be perfect on the stage, bener gak sih? Nah jadi kayak memang Miss Remaja ini menghasilkan anak-anak yang bagus-bagus. Kebetulan saya juga pernah masuk. Iya. Wow. Iya, kayak harus confidence. Yes, benar. Harus bener-bener confidence, karena kayak gak bisa ya kalau misalnya insecure terus ya. Apalagi kita anak-anak muda, ini usia-usia 17, 18, 19 emas krisis banget sih, tapi kritis ya, di ambang-ambang insecure banget, apa ambang-ambang pede banget. Dia juga bingung mau insecure atau pede ya. Dia bingung kayaknya. Iya, tengah-tengah dong, yang netral ya. Tapi yang bagusnya emang gimana menurut Kak Valerie? Over insecure nggak baik, over confidence juga nggak baik. Jadi memang harus tengah-tengah sih. Tapi lucu deh. Aku tuh kadang denger over confidence tuh aku belum bisa loh, kayak ngotak-ngotakin. Yang kayak
overconfidence tuh sebenarnya definisinya tuh apa gitu loh. Jadi kayak oke, kita bilang over insecure, kita tahu orang over insecure tuh kita kebayang gimana. Yeah. Tapi kalau overconfidence, aku yakin netizen gak cuma aku aja yang kita sebenarnya belum kebayang what is overconfidence actually. Iya gak sih? Bener. Oke, kalau untuk Kak Valerie gimana Kak Valerie mendefinisikan overconfidence itu sendiri? Oke, sebenarnya sekarang itu di media sosial udah pada aware dengan kata-kata NPD. Pasti kamu tahu dong. Narcissistic disorder. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam pikiran aku ya, overconfidence itu 11-12 sama NPD. Okay. Gimana dia itu bisa jadi arrogant, terus dia juga bisa menjatuhkan orang lain tanpa sadar. Dia juga bisa terlalu meninggikan dirinya di lingkungannya, dan sebenarnya typical overconfidence itu terlalu banyak membicarakan tentang dirinya sendiri. Itu bisa apa ya, sign sih sebenarnya, sign mungkin dia tuh overconfidence atau dia butuh apa ya, attention, dia butuh attention. Nah, jadi sebenarnya confidence itu nggak apa-apa banget ya, karena banyak juga hal-hal baik yang bisa dapatkan kalau misalnya kita confidence. Tapi overconfidence itu bisa avoid hal-hal baik itu. Malah orang-orang yang berpotensi jadi relasi kita atau peluang-peluang yang bakal datang itu malah menghindar kalau kita punya overconfidence. Jadi lebih baik kita bisa kontrol diri dan tetap ada di ambang yang netral untuk tetap confidence dan jangan insecure. Ya. Kalau bahasa Gen Z-nya ya, karena kita Gen Z, caper gitu, caper ya kan. Ada nggak sih gitu? Aduh, ada nggak sih? Kan ini gocip ya, gocip. Ada nggak sih? Kalau misalnya yang insecure banget nggak ada, kalau confidence banget ada nggak? Confidence banget, maksudnya di finalis ya? Iya, yang like over one. Oke, sebenarnya untuk di finalis sendiri ya, karena kita di proses karantina itu banyak banget penilaiannya. Kita punya apa ya, banyak judges yang menilai kita bagaimana bisa confidence, bagaimana kita speak, appearance kita, banyak hal lah, banyak poin. Nah, saat kita karantina itu memang para finalis itu mengeluarkan apa yang mereka bisa. Kalau mereka bisa menjawab, mereka pasti akan jawab. Kalau mereka bisa nanya, mereka pasti akan nanya. Jadi karena di case ini tuh memang semua orang berlomba-lomba ya untuk bisa confidence. Rasanya tuh sulit kalau misalnya kita bilangnya overconfidence, karena memang mereka confidence karena mereka confidence dan juga karena ada nilai gitu sih sebenarnya. And they try to be. Ya. Bener, karena kayak fake it till we make it sih sebenarnya. Oh god, aku suka banget dengan fake it till we make it sebenarnya, karena kayak iya, tadi berhubungan gak sih fake it till we make it tuh dengan LOA? Bener gak? Bener. Law of Attractions. Mungkin netizen udah tahu ya beberapa tentang Law of Attractions, terus yang tentang kayak journaling, self talk. Nah, itu tuh sebenarnya kunci sukses gak sih? Bener, iya kan? Banyak banget sih orang-orang sukses yang juga menerapkan law of attraction ini. Bener. Tapi mungkin banyak netizen yang belum aware ya tentang law of attraction. Banyak banget yang gak tahu ya. Padahal kayak itu kayak ini main kunci dukun-dukunan. kehidupan. Iya, bener. Kalau misalnya gue pernah nih, gue cerita nih ya. Kita tuh punya yang kayak temen kan. Kita ngumpul deh berberapa kita? Berlima. Kita ngomong, aku percaya deh kalau misalnya kita ngomong-ngomong terus nanti terjadi gini. Mereka tuh langsung gini ke gue, lu percaya ini yang mistis ya? Mereka tuh masih salah ya? Masih salah, maksudnya kayak masih salah ininya, cara pandangnya. Law of attraction itu adalah kamu mengambil energi positif dari semesta akan mengembalikan energi positif itu kepada kamu. Bener gak? Bener banget. Bener. Jadi sepenting itu sebenarnya law of attractions ya. Kalau Valerie sendiri di LOA-nya Valerie, boleh gak sih kasih tahu tips-tips LOA-nya, terus yang kayak gimana sih cara Valerie nge-maintain LOA itu, dan apa yang udah Valerie dapetin dari LOA? Coba. Oke. Fun fact ya, sebelum aku masuk ke grand final Miss Remaja Indonesia, itu saat masih tahap preparation, itu udah menerapkan LOA. Jadi karena memang aku big dream ya, ini big dream banget sih untuk bisa jadi Miss Remaja Indonesia 2023. Aku sering banget bikin video, tapi udah nggak aku simpen karena aku malu. Jadi videonya itu kayak gini, kayak I'm Valerie, Miss Remaja Indonesia 2023. Dan kayak ternyata itu bener-bener apa ya, come true gitu kan, come true.
Itu ada beberapa video yang aku buat tentang itu, kayak aku claim diri aku as a winner, dan itu kan salah satu law of attraction juga ya. Jadi law of attraction itu gimana kita berbicara, berpikir, menulis sesuatu yang kita inginkan, dan semuanya itu harus apa ya, positif gitu. Karena banyak juga nih yang salah kaprah, misalnya aku mau jangan sampai kalah, misalnya itu ya. Itu kan salah satu menarik juga kan, menarik energi kan. Tapi ternyata kata jangan itu juga tertarik gitu. Jadi malahan jangan sampai kalah, itu yang ketarik itu kalah. Bener. Jadi kalau misalnya kita pengen law of attraction, itu harus menghindari kata jangan, tidak, gitu-gitu. Misalnya aku mau menang, berarti aku harus attraction itu aku menang. Akan menang. Aku akan menang. Aku sudah menang. Aku akan kaya, aku akan cantik gitu. Jangan kayak jangan sampai gendut, jangan sampai gini. Itu juga ngaruh sih sebenarnya. Jadi law of attraction itu perlu dipelajari bener-bener supaya nggak salah sih. Wow, berarti memang jenjang karirnya seorang Miss Remaja Indonesia 2023 ini tidak jauh-jauh dari law of attraction ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku pengen tanya-tanya nih, jadinya aku tertarik banget nih untuk tahu tentang Miss Remaja 2023. Valerie tuh persiapannya itu dari skala 0 sampai 10 sejor-joran apa sih kalau Valerie sendiri? Jujur ya, aku bisa bilang 10, bisa bilang 11 mungkin ya. 11. Karena itu bener-bener a transforming moment banget dari Valerie yang nol tentang pageant sampai Valerie yang harus bener-bener menguasai pageant. Karena kita di depan orang, kita ada di competition, jadi kita nggak boleh sampai lengah gitu kan. Jadi back then aku tuh sebenarnya dulu pas kecil tuh tomboy banget. Jadi maybe it's kinda hard untuk bisa transform itu jadi lebih feminim, yang feminim banget gitu. Jadi transforming itu bikin aku jor-joran sih dalam segi cara aku memakai baju, cara aku bisa stay di make up yang mungkin agak tebel ini, terus gimana stay untuk pakai clip hair gitu ya kalau misalnya kita butuh rambut yang lebih tebel panjang. Terus juga dari segi aku tuh dulu tuh gak bisa untuk pakai baju yang terbuka. Aku benar-benar merasa apa ya, terintimidasi, dilihatin terus. Cuman karena kita balik lagi ya ke pageant, kita harus bisa menampilkan confidence kita. Aku benar-benar belajar banget untuk bisa berpenampilan dengan pede, walaupun kadang mungkin lehernya nggak ada atau mungkin tangannya nggak ada, tapi bajunya lehernya nggak ada. Iya, bukan lehernya aku nggak ada. Serem ya, kayak tadi kirain apa tadi, nggak ada organ-organ, serem jadi kemana kan? Lehernya bajunya nggak ada. Baju lehernya nggak ada, atau mungkin cuma ada lehernya, ininya nggak ada. Nah itu banyak ya model-model baju. Jadi itu bener-bener mengubah caraku berpakaian dan confidence terhadap itu ya, terhadap fashion gitu sih ya. Bener sih, berarti ya banyak ya dari seorang Valerie yang ya bener kan, normal girl, tiba-tiba dia harus memegang title sebagai Miss Remaja Indonesia 2023. Dia tuh maksudnya pasti inilah ya, kayak ada beberapa kebiasaan yang sangat-sangat berubah. Aku pengen tahu deh, cara berbicara sehari-harinya Valerie jadi berubah nggak semenjak hari itu? Banget sih, karena kita pasti karena memegang title ya bukan sekedar title ya, karena hampir seluruh bagian dari hidup kita itu harus kita ubah menjadi orang yang benar-benar inspiring. Karena percuma kalau kita pegang title tapi kita malah memberikan influence buruk gitu. Jadi dari segi berbicara itu kan juga berpengaruh ya, baik dari segi first impression ataupun mungkin relasi kita itu berbicara itu benar-benar sengaruh itu. Jadi hal yang berbeda adalah dari segi vocabulary yang aku pilih. Aku juga nggak boleh untuk memilih kata-kata menyinggung. Terus juga dari segi public speaking itu juga karena banyak banget ya experience yang mendorong aku untuk bisa berbicara di depan umum. Tentunya aku bisa lebih confidence dalam berbicara, bisa lebih teratur, dan nervousnya juga tidak terlalu ditampakkan gitu. Oke, kalau misalnya Valerie sendiri nih sebagai seorang Miss Remaja pastinya udah dapat attention dong dari netizen ya, dapat attention dari netizen, dan kayak pastinya ada dong ekspektasi mereka yang kayak tadi aku bilang gitu kan. Dengan Valerie yang berubah cara ininya, dia bisa public speaking segala macam, pasti ada dong netizen yang
kadang julid, kadang bertanya-tanya, kadang menyinggung hati Valerie. Nah, tapi kita bakal bahas selanjutnya tentang netizen komen nih. Iya, jadi kita udah ngumpulin beberapa netizen ya. Bisa ditampilin coba nih. Nih ada gossip time dari Niki Air Jordan. Niki Air Jordan dia. Dan dia suka banget pakai Air Jordan yang high kayaknya ya. Ini coba dibaca nih ya. Menurut kamu kontes kecantikan kayak gini masih relevan gak sih di zaman sekarang? Wow, ini menyinggung sih sebenarnya. Karena kayak dia mikirnya kayak pageant sampai sekarang masih oke banget. Cuma mungkin menurut dia belum relevan ya. Gak relevan lagi. Kalau dari Valerie sendiri gimana? Memang sebenarnya pageant kontes itu menuai banyak banget pro kontra. Ada yang bilang, oh jadi pageant nih beauty-nya jadi menciptakan beauty standard baru nih di Indonesia atau even in the world gitu ya. Tapi kalau kita menggeserkan kata beauty itu, sebenarnya beauty contest itu sangat relevan karena as a winner ataupun nggak winner itu banyak banget yang improve gitu ya, dari segi kita public speaking, dari segi attitude, table manner, banyak banget hal yang bisa kita implement gitu ya dalam beauty contest ini. Jadi sebenarnya kalau relevan, tentunya sangat relevan karena as a teenager dan not a teenager ya, as a woman ya, karena beauty contest kan pasti perempuan ya. Nah itu sangat relevan karena itu apa ya, mendorong awareness tentang power woman. Jadi kayak woman itu juga punya power dan itu sangat ditampakkan dari beauty contest semacam ini. Karena kalau kita lihat ya dari segi Q&A itu pertanyaannya pasti berat dan juga berbobot. Dan dari situ mereka bisa menunjukkan ya bahwa ternyata woman itu udah bisa aware terhadap social issue, udah bisa bekerja, sudah bisa independent, financially independent, dan juga woman itu bisa apa ya, bisa setara di dunia ini gitu. Berarti pageant itu kita bisa bilang sebagai Independent Woman Academy ya sebenarnya ya, karena as a winner tuh pasti harus independen dong, nggak mungkin tuh winner nggak bisa ngapa-ngapain tuh, nggak mungkin banget. Jadi harus bisa public speaking, bisa apa segala macam gitu. Berarti ya masih relevan. Jawabannya berarti masih relevan. Karena tidak hanya tentang standar kecantikan loh, salah banget loh gitu. Lanjut dong ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, dari siapa nih? Dari Mahir Ridwan. Oke, keren banget fotonya abang. Iya. Nih, selama ikut kompetisi, apa sih satu pengalaman yang benar-benar ngubah cara pandang kamu tentang dunia kecantikan? Wow, nyambung nih sama yang tadi. Coba Valerie jawab. Satu pengalaman karena kita ketemu finalis dari daerah yang berbeda-beda. Aku sadar bahwa kecantikan itu sangat luas. Dari segi apa ya, warna kulit, hair type, dari body shape. Itu kecantikan tuh ternyata seluas itu. Yang awalnya hanya aku juga dari TV karena jauh-jauh ya orang-orang dari timur, dari Jawa, sedangkan aku dari Kepulauan Riau. Tentunya sekeliling aku orang-orangnya apa ya, rasnya ya ras dari Kepulauan Riau gitu. Jadi saat kompetisi experience ini menunjukkan bahwa kecantikan itu yang beragam itu ternyata benar adanya gitu. Kecantikan yang beragam ya. Berarti cantik itu tidak dapat didefinisikan dengan satu cara, namun kecantikan itu sangat luas. Benar banget. Lanjut, setelah menang ada nggak hal yang paling nggak terduga yang terjadi, yang bahkan nggak pernah kepikiran sebelumnya? Wah, ini harus dijawab banget sih. Mungkin ada unexpected things. Coba. Menang aja itu sebenarnya udah unexpected sebenarnya ya, karena finalis itu benar-benar kuat banget pas tahun aku. Tapi kalau ditanya setelah menang ya, hal yang nggak terduga itu aku nggak menduga bahwa ternyata feminine energy itu sekuat itu, seberpengaruh itu ya. Karena kita kayak take care of ourselves, kita harus memastikan penampilan kita baik, kita juga belajar how to speak, how to attract attention, dan juga banyak hal. Ternyata feminine energy itu bisa membawa hal positif untuk hidup aku gitu. Aku jadi bisa banyak experience, aku juga bisa lebih banyak sharing, even though di podcast ini juga salah satunya nih aku bisa sharing dengan teman-teman. Jadi yang tidak terduga adalah ternyata beauty contest itu bisa membawa ya sangat impactful gitu sih. Ya sebenarnya bener Independent Woman Academy sih ini hitungannya ya, karena emang kita dibentuk untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat dari Abang Chris Love.
ini kakak Chrislove, tantangan terbesar yang kamu hadapi selama ini tuh apa, dan gimana cara kamu ngatasin itu? Oh, ini lebih ke general ya, ini bukan pageant one. So Oke, tantangan terbesar ya. Mungkin karena kita tetap harus improve ourselves, kita nggak bisa merasa puas, dan itu tantangan ya, karena tantangan pasti akan datang kalau misalnya kita belum punya atau kita belum menguasai itu. Karena aku masih banyak juga PR dari segi misalnya lebih ke healthy routine atau lebih ke arah harus lebih banyak memperluas relasi, mana ya, many things. Mungkin itu ya tantangannya. Tapi kalau tantangan terbesar apa ya? Susah ya kalau general gini. Mungkin itu sih, harus keep improving gitu. Keep improving, ya. Mengubah dari Valerie yang biasa menjadi luar biasa. Yes. Oke. Udah selesai nih. Ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen udah selesai. Emang netizen ini kadang sedikit menyinggung ya. Tapi ini netizen-netizen yang pilihan kita udah netizen-netizen yang sopan ya. Kadang aduh netizen itu kalau misalnya di sosmed tuh wah gila-gilaan banget komentarnya. Kita yang kayak aduh lu kenapa bisa komen kayak gini sih, lu sekolah di mana, itu kadang gitu ya, saking kerjaan. Tapi ya nggak apa-apa, sebagai queen, sebagai beauty pageant, sebagai ya seorang queen lah, kita harus bisa handle sesuatu seperti itu, benar. Oke, mungkin kita udah banyak banget sharing buat hari ini, dan kita happy banget bisa ketemu Valerie di sini. Happy banget bisa personal ngomong nih, walaupun ngomongnya sama netizen juga ya, tapi happy banget bisa ada Valerie di sini. Kita ucapin makasih ya buat Valerie ya udah mau waktunya kesini. Thank you for inviting. Yes, oke. Ini memang Valerie adalah sosok motivasi. Jadi teman-teman semua ditonton videonya dan ambil hal-hal baik dari Kak Valerie ini. Oke, terima kasih Valerie. Thank you. Bye bye.